Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak penguji dan Pak Sidney sebagai yang teruji yang saya hormati, serta Mbak Intan yang juga saya hormati. Pada kesempatan pagi hari ini, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga siap untuk menguji proposal dari Saudari Muhammad Sidney Nafi Hasbi. Untuk itu, mari kita mulai ujian proposal pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Bapak sekalian. Selanjutnya, ujian akan disampaikan dengan pemaparan proposal yang akan disampaikan oleh Mas Sidney. Kami beri waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberikan waktu untuk mempresentasikan proposal disertasi saya. Yang saya hormati Ketua Sidang, Dr. Aziz Muslim, MPD, promotor sekaligus beliau adalah penguji, Dr. Abdul Qayyum, STI, MSc Film, Profesor Dr. Haji Mahrus Munajat, SHM Hum. Adapun judul proposal disertasi yang saya bahas pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, zakat, dan Islamic Human Development Index di Indonesia. Berikut beberapa hal yang mendasari kenapa saya mengangkat topik ini. Yang pertama adalah bahwa pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia atau istilahnya adalah IPM atau HDI. Sejak saat itu, IPM dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report HDR. Karena itu, sebagai ukuran kualitas hidup manusia, HDI dibangun melalui 3 pendekatan dimensi dasar. Yang pertama adalah umur panjang dan hidup sehat. Yang kedua adalah pengetahuan. Yang ketiga, standar hidup layak. Dengan demikian, HDI adalah ukuran pembangunan manusia yang terus mengalami perkembangan. Akan tetapi HDI tidak akan pernah secara sempurna dapat menangkap perkembangan pembangunan manusia. Oleh karena itu banyak sekali penelitian yang mengkritisi konsep dan indikator HDI. Tujuannya apa? Yaitu untuk menemukan konsep dan dimensi yang lebih kompleks agar mampu mewakili gambaran keseluruhan perkembangan pembangunan manusia. Dengan demikian, pengukuran HDI yang semula dianggap telah memenuhi untuk mengukur sebuah kesejahteraan suatu penduduk mendapat kritikan keras dan tajam. Kritikan tersebut mengenai basis ideologi dalam HDI yang bersifat egalitarian dan juga HDI kurang memperhatikan pemikiran akan perkembangan teknologi. Menurut Yusuf, konsep yang ditawarkan oleh UNDP dalam mengukur tingkat pembangunan manusia dengan menggunakan konsep HDI memungkinkan dapat menjadi indikator yang komprehensif, tetapi tidak sepenuhnya kompatibel dan cukup untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam.
Yang kedua, arah dan konsep teori dasar HDI tidak didasarkan pada maqasidus syariah. Hal inilah yang menjadikan HDI tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar pengukuran pembangunan manusia untuk negara Islam. Dalam implementasinya juga, HDI memiliki keterbatasan. Pertama adalah mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang memiliki dimensi luas dengan sebuah indeks komposit adalah suatu kemustahilan. Artinya masih banyak sekali dimensi pembangunan manusia yang belum terangkum dan terukur oleh HDI. Yang kedua yang sangat fatal juga bahwa HDI mempunyai kelemahan dari segi data dan interpretasi. Disinilah letak keterbaruan penelitian saya, yaitu mengukur tingkat pembangunan manusia pada negara yang mayoritas penduduk beragama Islam akan lebih tepat jika menggunakan Islamic Human Development Index atau disebut dengan istilah IHDI, di mana teori dan konsepnya berdasarkan pada maqasidus syariah. Karena itu IHDI merupakan, menurut Anto ini pendapatnya, IHDI merupakan sarana untuk mengukur pembangunan manusia dari perspektif Islam. Pengukuran kualitas sumber daya manusia menurut perspektif Islam bukan hanya dilihat dengan 3 aspek saja seperti konsep HDI, namun lebih mendalam, yaitu meliputi segala aspek jasmani dan rohani yang sesuai dengan maqasidus syariah, di mana pembangunan manusia dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Karena itu penelitian ini mengusulkan indeks pengukuran baru untuk pembangunan manusia dari perspektif Islam yang bersumber dari 6 dimensi maqasidus syariah. Di sini peneliti saya menambahkan maqasidus syariah hifdzul bi'ah, tidak lagi menggunakan dimensi maqasidus syariah yang 5. Dalam hal ini juga peneliti menghubungkan IHDI dengan variabel, yaitu ada pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, dan zakat. 3 hal ini orientasinya adalah ingin menuju mendapatkan maslahat dan keadilan. Dari paparan di atas, maka 3 rumusan masalah yang saya rumuskan. Yang pertama adalah bagaimana perbandingan hasil pengukuran pembangunan manusia berdasarkan Human Development Index dan Islamic Human Development Index di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pencapaian pembangunan manusia di Indonesia yang diukur dengan perhitungan Islamic Human Development Index berdasarkan pada maqasidus syariah. Yang ketiga, apakah pertumbuhan ekonomi ini pengaruhnya kebijakan fiskal dan zakat secara parsial dan simultan memiliki pengaruh terhadap Islamic Human Development Index di Indonesia. Berikut beberapa grand teori yang digunakan dalam proposal disertasi saya. Yang pertama adalah saya menggunakan konsep pembangunan Ibnu Khaldun. Untuk maqasidus syariah saya menggunakan 2 maqasid. Yang pertama adalah maqasidnya At-Tahir Ibnu Asyur, yang kedua adalah maqasid Al-Majid Abdul Majid An-Najjar dan Profesor Ali Yofi yang punya gagasan hifdzul bi'ah. Berikutnya juga grand teori yang saya gunakan yaitu teori pertumbuhan ekonomi Islam miliknya M. Umar Capra, ada pertumbuhan ekonomi Rosto dan Harold Domar. Yang ketiga juga teori perubahan struktural. Yang keempat, teori pertumbuhan Solo, dan yang kelima adalah teori pertumbuhan endogen. Untuk zakat saya menggunakan teorinya Yusuf Al-Qardawi, di mana zakat yaitu paling tidak memiliki 2 konsep, yaitu jaminan sosial dan usaha produktif. Berikut model konseptual dalam proposal disertasi saya. Jadi Islamic Human Development Index itu di bawahnya ada maqasidus syariah. Jadi IHDI diukur dengan maqasidus syariah dengan 6 dimensi, yaitu ada hifdzuddin, ada hifdzun nafas, ada hifdzul aql, dan ada hifdzun nasl,
Yang kelima ada hifdzul amal. Yang terakhir saya menambahkan di sini untuk membedakan dengan penelitiannya Anto dan yang lain, yaitu hifdzul bi'ah. Di bawah dimensi ada indeks, saya turunkan dari hifdzuddin menjadi indeks din. Hifdzun nafas ada indeks an-nafas, indeks akal, indeks nasal, indeks al-amal, dan indeks al-bi'ah. Di bawah indeks adin, untuk adin ada 4 indikator. Yang pertama KPI, Corruption Perception Index, yang kedua Global Tourism Index, yang ketiga jumlah ulama dibagi jumlah masjid, yang keempat pengumpulan dana zakat dibagi PDB. Untuk indeks an-nafas, saya membuat 4 indikator. Pertama angka harapan hidup AHH, indeks aksibilitas pelayanan kesehatan, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Yang ketiga indeks akal, saya membuat indikator ada 3, indeks inovasi, tingkat melek huruf hidup, dan gender equality. Yang keempat ada indeks an-nasl, saya membuat indikator menjadi 3, tingkat KB, tingkat perceraian, dan tingkat aborsi. 4 hal ini masuk dalam kesejahteraan non material. Untuk 2 dimensi dan indikator yaitu ada dimensi al-mal. Di bawah indeks al-mal ada PDB per kapita, pertumbuhan ekonomi, indeks rasio Gini, desa, membangun, dan social fund index. Lalu hifdzul bi'ah ini, di bawah hifdzul bi'ah ada indeks kinerja lingkungan. Saya golongkan menjadi kesejahteraan material. Berikutnya terkait metode analisis data. Dalam penelitian ini saya menggunakan 2 model, yaitu VAR sama VECM, di mana VAR saya gunakan sebagai persamaan simultan, yaitu peneliti memiliki beberapa variabel endogen dan dijabarkan oleh log dari nilainya sendiri dalam model. Lalu VCM ini bisa terjadi jika ada variabel yang stasioner pada first difference, yaitu mengandung akar unit dan terintegrasi. Berikut tahapan dalam analisis metodologi penelitian saya, ada VAR dan VCM. Sekian para penguji dan promotor, ketua sidang, mohon bimbingan dan arahan serta masukan untuk perbaikan proposal saya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Zidni. Selanjutnya akan disampaikan ujian. Untuk ujian yang pertama, saya memanggil Bapak Profesor Dr. Mahrus Munajat untuk menyampaikan ujian. Waktu secukupnya, monggo. Suaranya masih mati. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Dr. Imam Aziz, Mas Koyum yang saya hormati, kemudian Mbak Intan yang saya hormati, dan yang pertama kami ucapkan selamat ya pada Mas Muhammad Sidni Nabi Hasbi yang sampai pada saat ini sudah menyusun proposal disertasi. Yang pertama, yang pertama masih ingin adanya suatu ketegasan judul ya, biar judul itu ada muatan akademiknya itu jelas dan ada novelty yang sangat outstanding sebenarnya. Kalau menurut saya itu seperti itu. Saya melihat di sini ada 3 istilah. Saya pengen ketegasan dan ini ada sinerginya di mana ya, karena 3-tiganya menurut saya itu kata yang bisa dikaji secara sendiri-sendiri dan bisa terpisah. Jadi yang pertama di sini saya baca ada istilah pertumbuhan ekonomi, ada kebijakan fiskal, kemudian zakat, dan Islamic Human Development Index di Indonesia. Mas, ini saya belum melihat di sini ada suatu
pembaca itu merasa tertarik. Ini ada muatan akademik dan riset problemnya di mana ya ketika kita membaca judul seperti ini. Nah, ini kan ada bicara pertumbuhan ekonomi, oke lah, itu masalah umum biasa. Ada kebijakan fiskal, ini juga umum. Kemudian ini ada persoalan lagi, zakat dan Islamic Human Development Index di Indonesia. Ya. Nah, ini kira-kira gimana Mas Zidni bisa menjelaskan ke saya dulu itu. Baik, Prof. Mohon izin Ketua Sidang untuk menjawab atas pertanyaan Prof. Mahrus Munajat. Izin menjawab, Prof. Memang terlihat sangat sederhana sekali dari judul. Memang dibuat sederhana, Prof, tetapi mengandung substansi yang sangat dalam. Kalau kita hanya membaca sekilas terkait judul memang agak dipahami ya. Saya jelaskan, Prof. Ini sesungguhnya adalah penelitian kuantitatif. Saya hilangkan di pengaruh pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal dan zakat sehingga menjadi pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal dan zakat dan Islamic Human Development Index. Keterbaruannya apa, Prof? Yang pertama adalah saya tadi menyampaikan bahwa HDI itu tidak bisa lagi digunakan untuk mengukur pembangunan manusia pada negara Islam. Dengan demikian, HDI saya buat menjadi IHDI, Islamic Human Development Index, agar bisa diterapkan, dibuat ukuran pada negara Islam, baik di Indonesia dan di negara OK. Untuk pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, zakat ini menjadi variabel pendukung dan penguat terhadap korelasi IHDI ini. Apakah nanti IHDI ini memang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dengan zakat. Jadi yang terbarunya itu, Prof, di IHDI, di mana awalnya HDI hanya bisa digunakan untuk mengukur pembangunan manusia pada negara konvensional. Saya buat untuk bisa lebih luas cakupannya, tidak hanya konvensional aja, tetapi juga negara Islam bisa diukur pembangunan manusia, maka dibuatlah IHDI. Jadi Indonesia menurut saya itu adalah negara yang mayoritasnya penduduk Islam, maka agar bisa mengukur pembangunan manusia di Indonesia, maka saya buat dengan konsep yang baru, yaitu IHDI. Begitu, Prof. Mohon maaf jika salah, Prof. Terima kasih. Kemudian yang kedua, ini ada riset ya, ada riset problemnya di sini ada 3. Ya. Yang pertama, Mas Sidni, jadi ingin menjawab ya, perbandingan dari hasil pengukuran pembangunan manusia berdasarkan Human Development Index dan Islam Human Development Index. Ya, ini kan dari judulnya tidak menyinggung tentang apa namanya HDI ya, tapi kemudian langsung dibandingkan dengan IHDI. Nah ini kira-kira nyambungnya dengan judul di mana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, Saudara Sidni langsung berbicara ketika mengukur ya perhitungan IHDI ini kok tiba-tiba dasarnya adalah Maqasidus Syariah. Kenapa tidak berdasarkan keadilan? Kenapa tidak berdasarkan kemaslahatan? Kenapa tidak didasarkan kemanfaatan? Tapi ini nyambungnya tiba-tiba kepada Maqasidus Syariah. Ya. Ini judulnya kan nggak ada hubungannya dengan Maqasidus Syariah. Kenapa ke Maqasidus Syariah? Kenapa tidak ke manfaat? Kenapa tidak pada keadilan? Kenapa tidak kepada maslahah? Tiba-tiba Maqasidus Syariah. Kalau saya bertanya seperti itu nanti kira-kira jawabannya seperti apa. Kemudian ya yang ketiga ini juga saya bertanya apakah pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal ya, dan zakat secara parsial dan simultan memiliki pengaruh terhadap Islam Human Development Index di Indonesia. Nah, kalau nanti saudara bicara ini kepemilikan pengaruh ya, ini yang menjadi parameter apa nanti saudara
untuk mengkaji itu. Parameternya kalau ini berpengaruh atau tidak berpengaruh, kira-kira itu apa itu? Ya, itu coba Anda bisa nggak menjelaskan singkat saja. Kenapa misalnya Anda tiba-tiba membandingkan tentang apa namanya HDI dan IHDI, kemudian kenapa langsung rujuk kepada dasarnya kok tiba-tiba Maqasidus Syariah, dan itu tidak muncul di judul disertasi saudara. Baik Prof, izin menjawab Ketua Sidang Pak Aziz Muslim. Oke. Untuk yang pertama, kenapa tidak muncul rumusan masalah di judul proposal disertasi saya? Mohon maaf Prof, nanti mungkin dikasih masukan. Memang nggak saya munculkan di sini Prof, karena yang saya tahu dan menurut saya nanti masukannya Prof untuk proposal saya bikin sederhana Prof, tetapi di dalamnya mengandung apa yang saya temukan dalam keterbaruan dalam riset ini. Untuk yang kedua, kenapa kok dikaitkan dengan Maqasidus Syariah? Jadi yang tadi saya jelaskan Prof, mohon maaf, HDI itu diukur selama ini dengan konsep kapitalisme, yaitu hanya 3 hal, yaitu umur yang panjang, hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IHDI yang saya gagas ini memiliki ukuran yang berbeda, yaitu mengacu pada Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah yang saya gunakan adalah 3 konsep tokoh besar, yaitu Ibnu Asyur, yang kedua Abdul Najjar, dan yang ketiga Prof. Yeli yang memiliki gagasan Hifdzul Bi'ah, di mana Maqasidus Syariah saya menambahkan 1 dimensi, yaitu indeks kinerja lingkungan yang mengacu pada gagasan Prof. Ali Yofi dan Abdul Najjar. Jadi IHD ini saya ukur dengan Maqasidus Syariah, tidak lagi berbicara terkait maslahah dan keadilan, tetapi di dalamnya mengandung yang namanya maslahah keadilan, karena berbicara maqasid Ibnu Asyur yaitu menggagas yang namanya maslahah dan keadilan, Bro. Betul. Yang ya. ketiga, Enggak. Anu dulu. Oke, Ya, baik. karena kalau menurut saya begini loh Mas, untuk suatu disertasi itu judul zaman itu ada kesan deskripsi. Tahu nggak deskripsi? Deskripsi itu hanya ya kajian riset yang dilakukan oleh itu loh, administrator saja. Jadi kalau bicara pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, zakat, dan Islamic Human Development Index di Indonesia, itu seolah-olah Anda tidak ada kajian yang menarik yang untuk apa namanya analisis kontennya nggak ada muatan di sini, nggak nampak, karena Anda hanya berbicara tentang kondisi deskripsi saja, pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, zakat, dan Islamic Human Development Index di Indonesia. Kan Anda menggambarkan aja sudah selesai, mendeskripsikan, ya. Tinggal secing di mana-mana, ini loh pertumbuhan ekonomi di Indonesia begini, kebijakan fiskalnya bagaimana, oh begini, zakat dan Islamic Human Development Index seperti apa di Indonesia, oh begini. Lalu seolah-olah kerja saudara pas sebagai seorang peneliti dengan judul seperti ini yang tadi saya ungkapkan, tiba-tiba kok muncul ada istilah berdasarkan pada Maqasidus Syariah. Ya, bisa terjadi nanti perlu ditambahkan itu sehingga ada muatan-muatan baru novelty-nya ketika zaman melihat dari pertumbuhan ekonomi atau kebijakan fiskalnya di Indonesia, misalnya atau penerapan teori Maqasidus Syariah atau perspektif Maqasidus Syariah. Itu sebenarnya yang menariknya di situ. Jadi ada korelasi, jadi ada integrasi interkoneksinya itu ada, bahwa kebijakan fiskal, adanya pertumbuhan ekonomi, ternyata ada muatan-muatan, ada studi Islamnya, dilihat dari kacamata apa? Dilihat dari kacamata Maqasidus Syariahnya. Sehingga nanti nyambung antara pokok masalah dengan judul dan latar belakang persoalan. Karena begini loh Mas, kalau kita melihat itu, kenapa saudara itu memunculkan judul ada pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, zakat, dan Islamic Human Development Index, ini mestinya berangkat dari persoalan-persoalan yang saudara temukan. Bisa secara normatif atau apa namanya
book review, saudara membaca buku, mereview, kemudian ditemukan persoalan, atau mungkin ada persoalan-persoalan yang saudara temukan di lapangan tentang persoalan pertumbuhan ekonomi, ada kendala, ada kebijakan fiskal. Persoalan-persoalan itu kemudian saudara tertarik untuk mengkaji. Kenapa tertarik? Karena muncul namanya riset problemnya itu ada. Ya, permasalahan penelitian itu juga perlu adanya kajian. Karena apa? Bisa terjadi persoalan ditemukan dan ada masalah, tapi jawabannya tidak perlu adanya suatu kajian akademik. Nah, ini saya perlu kajian akademik ya. Itu sehingga nanti antara dasar pemikiran, judul, kemudian dengan masalah penelitian itu nanti nyambung. Sehingga nanti menurut saya mungkin perlu dimunculkan kalau saudara mempertahankan berdasarkan Maqasidus Syariah dan Anda yakin mau mengkaji tentang itu, saya rasa perlu dimunculkan di judul disertasi saudara. Kemudian yang ketiga saya rasa perlu begini Mas. Ya. Supaya kita relevan dan ada munasabah ya. Saya rasa teori tidak terlalu banyak, tidak usah terlalu banyak Anda menggunakan berbagai macam teori. Karena teori sebenarnya alat bantu untuk dijadikan sebagai saudara dalam meneliti, sehingga menyelesaikan persoalan-persoalan yang diungkapkan di dalam pokok permasalahan. Misalnya, kalau saudara akan menjawab tentang bagaimana perbandingan hasil pengukuran pembangunan manusia berdasarkan Human Development Index, dan Islam Human Development Index itu kira-kira teori yang mau dipakai apa ya? Karena saya perlu jawaban itu. Yang kedua, ketika saudara mau berbicara tentang mengukur perhitungan Islamic Human Development Index berdasarkan pada Maqasidus Syariah, nah berarti saya akan menggunakan teori Maqasidus Syariah. Teorinya siapa? Asur boleh, Asatibi boleh, ya terserah itu. Nah, berarti nanti nyambung. Kemudian ketika saudara mau menggunakan jawaban pengaruh terhadap ya, jadi secara parsial dan simultan ini kebijakan fiskal pertumbuhan ekonomi berpengaruh enggak ya terhadap Islamic Human Development Index di Indonesia. Nah, untuk mengukur berpengaruh dan tidak berpengaruh itu Anda menggunakan teori apa di sini. Nah, sehingga teori-teori di dalam suatu riset itu diharapkan mampu untuk menyelesaikan dan membantu saudara di dalam menjawab persoalan-persoalan ilmiah, akademik. Ya. Dan saya rasa itu perlu, karena Anda itu kan kandidat doktor. Sehingga kalau itu nanti tercapai dan terpenuhi, dan Anda susun secara sistemik, saya rasa ini sudah bisa mengangkat, dan saudara akan bisa menemukan dan memberikan jawaban secara publik bahwa riset saudara itu ada novelty yang sangat jelas dan tegas. Bahkan kontribusinya nanti sangat outstanding, luar biasa. Dalam masalah apa? Dalam masalah kebijakan ekonomi di Indonesia. Atau mungkin dalam hal kebijakan fiskal di Indonesia. Nah, sehingga misalnya penerimaan pemerintah secara neto begini dan digunakan untuk ya biaya-biaya di sektor pemerintahan yang digunakan sebenarnya ya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Indonesia. Dan ini ada terobosan-terobosan baru. Karena selama ini mungkin dengan kebijakan non-fiskal, biasa-biasa saja, tapi dengan kajian kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, ada zakat dan Islamic Human Development Index di Indonesia, ternyata ada terobosan baru, dan disitulah terobosan baru itu betul-betul wacana dan kontribusi pemikiran saudara dalam kajian disertasi. Ya. Nah ini saya rasa penting ya. Ya oke, yang saya rasa itu ya, jadi masukan dari saya Mas ya, jadi sebenarnya saya hanya sekedar untuk mengkonfirmasi. Dan ya moga nanti perlu dipertimbangkan kembali karena saudara masih harus intens berkomunikasi dan berdiskusi dengan ya promotor ya dan co-promotor, dan insya Allah mungkin hasilnya akan lebih baik dan lebih maksimal sehingga nanti saudara ketika selesai
insya Allah dengan lapang dada dan menerima semua masukan, insya Allah akan lebih baik bagi saudara. Saya rasa itu ya dari saya, Mas Aziz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. Mahrus Munajat. Selanjutnya saya akan mengundang Bapak Dr. Abdul Qoyum untuk menguji. Waktu secukupnya, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dr. Aziz Muslim selaku Ketua Sidang ujian proposal pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mahrus Munajat, Mas Sidney yang saya hormati. Jadi yang pertama kami ingin menyampaikan selamat untuk Mas Sidney sudah sampai tahap ini. Alhamdulillah. Konon ini syarat untuk menikah katanya Pak, harus ada ujian proposal katanya. Iya, tadi disampaikan gitu ke saya. Kemudian yang kedua Mas Sidney, jadi memang Mas Sidney kan belum dapat promotor ya. Mungkin kalau saya kan hanya kemarin diamanai untuk mendampingi proses penulisan dari kompre sampai ke nanti proposal ini. Nah, nanti promotornya kan belum ada. Nah, nanti nunggu siapa gitu ya, mungkin nanti keputusan dari Pascasarjana. Nah, tetapi begini, yang disampaikan oleh Prof. Mahrus tadi itu sangat-sangat relevan ya Mas Sidney. Jadi meskipun kemarin, karena saya tahu juga ini proposal kan saya juga baca full, saya juga berkali-kali membaca. Semakin kesini itu Mas Sidney harus paham, itu akan semakin banyak masukan. Dan masukan itu memang dalam rangka menyempurnakan kualitas karya disertasi yang akan Mas Sidney hasilkan. Gitu. Jadi kita, Mas Sidney sebagai mahasiswa ya, sebagai harus siap untuk menerima itu, karena itu masukan-masukannya sangat positif semua. Yang disampaikan oleh Prof. Mahrus tadi sangat relevan Mas Sidney. Misalnya judul, saya pun menangkap judulnya itu nanti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti mungkin coba Mas Sidney pikirkan ulang, kira-kira judul yang lebih pas itu seperti apa yang mencerminkan seluruh substansi dari disertasi yang saudara akan tulis ini. Tadi misalnya aspek aspek maqasidus syariahnya. Kemudian juga aspek hubungan antar variabelnya itu orang akan bertanya-tanya, meskipun dalam konteks misalnya judul jurnal ilmiah ya, mungkin seperti ini enggak apa-apa sih, ada beberapa juga yang model ini, model seperti ini begitu ya. Cuma daripada nanti ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membuat pembaca tidak terlalu clear gitu, nah baik diperjelas di awal. Jadi saya kira lebih bagus begitu. Yang kedua Mas, itu kemudian implikasinya di latar belakang. Jadi meskipun Mas Sidney kemarin sudah berusaha keras merevisi berkali-kali latar belakang, tetap saja semakin ke sini ada juga kekurangan-kekurangan yang harus dijadikan sempurnakan. Saya tidak akan bertanya Mas Sidney, saya akan memberi masukan saja. Karena kalau saya bertanya nggak relevan juga karena sudah membaca full disertasi proposal ini. Jadi di latar belakang itu Mas Sidney, tadi betul yang disampaikan oleh Prof. Mahrus ya. Jadi di latar belakang itu kan kita harus menampilkan paling enggak itu ya komponen pokoknya paling enggak 3 hal lah ya. Satu adalah ya kalau disaring malah hanya 2 hal sebenarnya. Yang pertama adalah research gap penelitian itu Mas Sidney harus menampilkan. Sebagian sudah, tapi sebagian belum. Persoalan tentang IHSD Mas Sidney sudah menampilkan, tetapi ada yang kurang juga sebenarnya. Jadi begini, ada argumentasi mendasar begini, kenapa IHDI harus direvisi? Nah ini kan pertanyaan harus dijawab. Ada masalah apa dengan IHDI hari ini? Nah, ada apa dengan masalah HDI ya? HDI selama yang berjalan digunakan hari ini, kenapa itu harus direvisi? Itu pertanyaan satu yang harus dengan jawab dulu di latar belakang. Karena apa? Karena ini menjadi dasar bahwa bahwa IHDI memang tidak cocok digunakan. Nah,
masjid ini sudah mencoba menampilkan dari sisi dari sisi theoretical gap, maksudnya penelitian-penelitian terdahulu yang menceritakan ini sudah jenengan coba jabarkan. Tetapi empirical gap-nya saya belum temukan. Misalnya, masjid ini belum mencoba menyajikan bahwa ada persoalan di lapangan bahwa misalnya meskipun HDI-nya tinggi, tapi persoalan, let's say, misalnya persoalan kemiskinan di negara tersebut kok masih tinggi. Nah, berarti pengukuran HDI ini belum menjadi pengukuran yang tepat di yang kita lakukan hari ini. Juga penting masjid ini coba karena gini, disertasi ini itu kan nanti akan menjadi sebuah akan menghasilkan sesuatu yang ya harapannya bisa digunakan, bisa diaplikasikan di lapangan. Nah, masjidnya harus fokus kira-kira yang menjadi titik pangkal persoalan daripada disertasi ini itu mana? Apakah OIC countries, ya? Apakah Indonesia atau mana? Atau Asian countries atau seluruh dunia? Nah, kalau seluruh dunia mungkin nggak relevan ya karena tidak tepat karena mungkin dispesifikan OKI, negara OKI. Nah, negara OKI ada berapa negara itu 57 atau berapa hari ini ya. Jadi, nah itu harus menjadi titik tekan persoalan yang masjid ini angkat. Nah, itu implikasinya di judul juga harus muncul nanti. Ya. Nah, kenapa? Ini juga penting karena nanti masjid ini harus menghitung kuantitatif. Kuantitatifnya itu menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi, zakat, fiscal policy, dan juga implikasinya terhadap HDI, Human Development Index. Nah itu. Kemudian mumpung saya nggak lupa ya Mas ya. Masjid ini ketika jenengan menghubungkan antara zakat, fiscal policy, pertumbuhan ekonomi dengan IHDI, menurut saya ini kurang pas. Kenapa? Karena IHDI itu sesuatu yang belum ada di dunia ini. Nah, maka jenengan mencoba melahirkan. Ya, bagaimana mungkin? Ini kita kembali ke paradigma riset ya. Kita kan mencoba ya penelitian ini harus mendudukkan persoalan ini kepada persoalan filosofis juga. Jadi kira-kira paradigma riset Anda itu juga harus dikelirkan dari awal. Apakah positivism atau post-positivism atau konstruktivism atau critical realism. Nah, monggo. Terserah. Apakah positivism Anda menganut teorinya Auguste Comte? Ya, yang itu kemudian dianut banyak para ahli ekonomi hari ini, atau Anda menganut positivism yang mengkombinasikan antara positivisme ya yang biasanya coraknya itu very kuantitatif, sangat kuantitatif, Anda triangulasikan dengan temuan-temuan secara kualitatif gitu. Nah, feeling saya ini yang paling cocok ya punya Mas Zidni itu adalah critical post-positivism atau mungkin konstruktivism. Nanti coba dipelajari Mas Zidni. Jadi jenengan harus mendudukkan paradigma disertasi ini kepada tempatnya gitu. Jadi biar tidak acak-acakan nanti di belakang ya. Ini persoalan filosofis ya. Jadi harus clear. Nah, itu di latar belakang Mas Zidni saya minta tolong nanti ditambahi tadi ya empirical gap-nya. Nah, juga tadi betul yang ditanyakan oleh Prof. Mahrus Mas Zidni. Jenengan banyak berbicara tentang revisi IHDI, tapi jenengan belum berbicara hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi, kemudian zakat, fiscal policy, hubungannya dengan HDI belum jenengan singgung, Mas. Nah, ini juga butuh penelitian terdahulu untuk menggambarkan persoalan ini gitu. Nah, implikasinya adalah jenengan sudah menulis ya ada 51 penelitian terdahulu yang membahas tentang IHDI. Tetapi hubungan antara IHDI dengan beberapa variabel tadi itu bagaimana itu kan masing-masing bisa jadi punya pola hubungan tersendiri begitu. Nah, ini paradigma positivis kalau ini ya. Paradigmanya positivis kalau yang ini. Jadi kalau yang ini yang menghubungkan itu memang positivis ya karena Anda pakai kuantitatif angka nanti alat analisisnya pun matematik dan ekonometrika begitu jadi
Kalau menghitung IHDI konstruktif itu memang bukan positivis. Ya. Nah, itu perlu di-clearkan di latar belakang. Kemudian di rumusan masalah nanti sebenarnya rumusan masalah saya sampai saat ini sih 3 itu sudah cukup banyak ya, cukup banyak nanti jawabannya itu. Nah, nanti monggo kalau nanti sambil jalan nanti promotor memberikan masukan lain tambahan mungkin bisa juga disesuaikan, Mas. Tapi untuk ujian ini saya menganggap 3 itu sudah cukup. Kemudian, cuma memang benang merahnya hubungannya di latar belakang harus di-clearkan. Kemudian begini, saya menyarankan Mas Zidni, ketika melakukan disertasi ini, hindari, ini saya ya mohon maaf, saya memang karena saya S3-nya itu di UIN, jadi saya agak tahu ya corak-corak bagaimana pengembangan keilmuan disertasi di UIN ya. Jadi Mas ini menurut saya kalimat-kalimat yang bersifat itu justifikasi, tuduhan bahwa HDI itu produk barat yang kemudian itu tidak bisa diterapkan, itu kalau bisa dihindari. Jadi kita harus menggunakan kerangka yang lebih ilmiah. Jadi soal bisa digunakan, tidak digunakan itu jangan dikeluarkan dulu. Kasih bukti-bukti dulu ya. Jangan, itu hindari betul. Nah, apalagi karena mohon maaf ya Pak Aziz ya, mohon maaf. Karena saya S2 kan saya sempat ngambil S2 S3 di AIM ya. AIM kan memang kuat Islamization of knowledge-nya lah kira-kira. Jadi yang corak Mas Zidni itu coraknya AIM Mas Zidni. Boleh Anda mengatakan itu, menuduh bahwa itu boleh, itu kalau di AIM diterima. International Islamic University Malaysia, Nakib Al-Atas itu diterima mungkin. Tapi kalau di UIN itu tidak diterima, Mas. Nggak boleh diterima itu. Nah, kalau di UGM, karena kebetulan saya sekarang lagi S3 lagi di UGM. Jadi itu oke lah, kayak ya tengah-tengah lah kira-kira. Jadi kamu harus lebih hati-hati. Ya Mas Zidni ya, ini pesan saya di awal. Nah, kemudian teori Mas. Teori ya. Teori tadi disampaikan oleh Prof. Makhrus. Jadi penggunaan paradigma riset yang tepat itu implikasinya juga nanti implikasi terhadap teori yang Anda gunakan, Mas. Karena saya yakin penelitian ini bukan penelitian positivisme. Jadi tadi betul yang disampaikan oleh Prof. Makhrus. Jadi teorinya jangan banyak-banyak. Lain cerita kalau pure positivisme itu biasanya peneliti biasanya sudah punya asumsi-asumsi awal dulu yang itu muncul nanti dalam bentuk hipotesis yang akan dibuktikan. Nah, itu biasanya bisa menggunakan banyak teori, bisa banyak menggunakan penelitian terdahulu. Karena penelitian ini adalah coraknya itu memang bukan positivisme murni, nanti jenengan harus menyesuaikan itu, ya. Jadi, cuma saran saya harus ada teori yang menjadi basis utama, yang menjadi dasar pegangan dalam disertasi saudara. Apakah teori makosid syariah, termasuk itu teori syariahnya ya, termasuk teori ekonominya apa, Mas? Karena jenengan bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, apa teori yang bisa menjelaskan hubungan antar variabel itu? Nah, jenengan bisa baca misalnya di buku-buku ekonomi pembangunan, misalnya di bukunya Todaro, misalnya Anda bisa cari teori apa kira-kira yang paling relevan Anda gunakan untuk menjelaskan disertasi ini. Nah, itu nanti implikasinya di hipotesis, ya di hipotesis Mas Zidni, terutama yang rumusan masalah research question nomor 3 ya, itu kan empiris positivis ya. Jadi itu teorinya harus disebutkan. Kecuali perumusan masalah nomor 1 dan 2 itu saya kira mungkin tidak perlu. Kemudian di latar belakang kebaruan penelitian ya Mas ya. Di kebaruan penelitian ini menurut saya kurang tajam Mas. Jadi tadi Prof. Maksud juga sudah menyinggung. Jadi ada semacam kok kegamangan begitu ya. Jadi kan harus lebih yakin. Bagaimana Anda biar yakin? Ya memang memperdalam bacaan. Jadi agak dikurangi dulu ketemu sama calon istrinya untuk dalam 3-4 bulan yang akan datang ini ya. Jadi Mas Zidni harus lebih struggling di sini ya. Jadi agak dikurangi dulu ketemu mbak ibunya ya. Jadi harus fokus ke disertasi ini biar mendalam, biar nggak ragu-ragu kelihatan dari dikritik Prof. Anda kan kelihatan ragu-ragu dalam menyampaikan apa kira-kira kebaruan penelitian saudara ini apa gitu. Nah, nanti coba dipertajam ya Mas ya.
Termasuk kontribusinya tadi, kontribusi manfaat teoritisnya itu menurut saya juga nggak tajam juga. Manfaat teoritisnya apa? Ya teori itu tentu kontribusi Anda terhadap teori yang sudah ada ini bagaimana. Anda harus mempertajam itu. Kemudian hipotesis ya, hipotesisnya tadi ada 3 karena memang yang positivisme ada 3. Tapi saya lihat hipotesisnya juga kurang tajam, Mas. Nanti harus diperdalam. Untuk level disertasi belum, Mas. Itu belum level disertasi, sama sekali belum. Penelitian empiris positivis ya, kalau level disertasi itu dia akan banyak sekali argumentasinya, sehingga kita merumuskan hipotesis seperti itu. Misalnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap HDI, apa alasannya, teorinya bagaimana, kemudian penelitian terdahulunya bicara apa, siapa yang menemukan positif, siapa yang menemukan negatif hubungannya, dan siapa yang menemukan tidak ada hubungan atau insignificant relationship misalnya. Nah itu Anda harus ceritakan di situ, dan itu butuh banyak baca, Anda butuh banyak baca, mempertajam itu, memperdalam itu ya. Nah itu ya yang masukan saya yang berikutnya. Kemudian di metodologi penelitian. Di metodologi penelitian, Mas Zidni, rumusan masalah nomor 1, 2 belum Anda jelaskan. Bagaimana untuk menjawab rumusan masalah itu? Rumusan masalah ketiga sih sudah Anda jelaskan. Rumusan masalah ketiga Anda menjawabnya dengan menggunakan VAR ECM tadi, Error Correction Model atau VAR ya. Udah selesai itu, menurut saya tidak ada masalah. Tapi rumusan research question number 1 dan number 2 itu Anda belum menjelaskan how to answer. Bagaimana menjawab itu? Teknisnya bagaimana? Anda kok mau membandingkan apa yang dibandingkan? Anda mau menghitung IHDI, yang dimaksudkan menghitung IHDI dan HDI itu bagaimana nantinya? Nah, pengukurannya seperti apa? Ini ceritakan semua, Mas. Measurement-nya, tekniknya itu harus diceritakan semua di bab 3. Sehingga proses penelitian ini clear memang secara metodologis. Ya. Kalau perlu juga Anda perlu ceritakan, Mas, paradigma riset yang Anda gunakan ini apa. Sehingga pembaca menjadi paham, oh paradigmanya begini. Sehingga ke belakang itu sudah clear. Ya. Jadi penelitian itu penting, menyampaikan itu. Dan itu juga banyak digunakan di disertasi kalau Anda baca disertasi di berbagai perguruan tinggi, termasuk di UIN juga saya pernah menjumpai. Misalnya disertasi di manalah di kampus-kampus top dunia itu dia menampilkan itu juga paradigma riset yang digunakan ya, karena itu menjadi basis pijakan awal dalam menentukan alur disertasi yang akan Mas Zidni lakukan. Saya kira itu Mas Zidni, tolong dicatat, diingat-ingat ya masukan-masukan ini. Tadi dari Promasus banyak sekali sehingga kualitas disertasi dari Mas Zidni semakin baik. Saya kira ngoten Pak Aziz, masukan-masukan dari kami, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Qayyum. Selanjutnya Mas Zidni, ini ujian itu sebenarnya adalah menambah masukan-masukan. Jadi memang panjenengan supaya lebih baik itu ya harus banyak diskusi ini. Jadi salah satu bentuk diskusi itu lewat ujian ini. Namun demikian, kami juga harus mendiskusikan dengan para penguji ini untuk menentukan kelanjutan dari rencana disertasi panjenengan. Untuk itu saya memohon kepada Mbak Intan untuk memasukkan Mas Zidni ke ruang tunggu dulu. Ujian sementara kita skors untuk membicarakan hasil. Monggo Mbak Intan. Baik Pak Ketua Sidang, mohon izin Mas Zidni kami masukkan ke waiting room. Mohon tidak meninggalkan tempat. Baik Pak Intan. Monggo Bapak penguji. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak penguji dan Mas Zidni serta Mbak Intan yang saya hormati. Tim telah memutuskan bahwa ujian proposal dari Saudara Muhammad Zidni Nafi Hasbi diterima dengan nilai A95. Namun demikian beberapa catatan tadi harus diperbaiki untuk maju mengusulkan promotor.
Jadi ada catatan yang paling disorot yaitu mengenai penegasan judul. Jadi judul panjenengan harus secara tegas itu menunjukkan bahwa novelty-nya apa kira-kira yang akan dicapai itu, atau dalam bahasanya state of the art-nya itu jelas kelihatan gitu, di dalam judul tadi, supaya tidak terkesan judul panjenengan nanti deskriptif, korelasinya supaya jelas gitu. Itu yang disorot. Kemudian juga tadi gap penelitian atau yang dalam latar belakang masalah juga perlu disertakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa itu ada gap permasalahan yang akan dikaji ini. Kemudian juga yang paling pokok tadi justifikasi atau menghakimi bahwa ini tidak layak dan layak itu sedapat mungkin dibuktikan dulu, diceritakan buktinya, baru kemudian baru diambil kesimpulan. Kira-kira kalau mau diambil jalan tengahnya seperti itu. Untuk lebih lengkap nanti kalau panjenengan tadi ada yang tercecer dalam lewat, ujian ini direkam, nanti bisa diminta minta rekaman dari Mbak Intan. Demikian ujian pada pagi hari ini. Saya tanyakan kepada Mas Muhammad Zidni, apakah masih ada pertanyaan? Mohon bimbingan dan arahan untuk Pak Abdul Qayyum yang sudah, terima kasih kepada Pak Abdul Qayyum sudah membimbing sejak dari awal kompre hingga masuk proposal. Pak Prof Mahrus juga berterima kasih mohon bimbingan Pak Abdul Aziz. Tidak ada hal yang ingin saya tanyakan Pak. Oke. Semuanya terima kasih dan Terima kasih. alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada, kita tutup ujian hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Mahrus, Dr. Abdul Aziz. Ya, sama-sama Mas Sidney. Terima kasih banyak. Saya mohon izin live. Semangat Mas Sidney. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Qayyum, Prof Mahrus, Pak Aziz. Sami-sami Mbak Intan. Selamat Mas Zidni. Sudah keluar. Oh, Tutup iya. ya Pak. Okay. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Nuwun Mbak Intan. Nggih, sami-sami Prof. Terima kasih Prof. Pamit ya Mas Qayyum. Nggih, Prof. Ya, Pak Kiai itu pondoknya di Gunung Sari itu dekat saya itu.